99% orang bisa turun berat badan lebih cepat dengan satu trik insulin ini. Apa triknya? Kita langsung bahas aja di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman kadar lemaknya di atas 25% kayak gini, buat laki-laki, atau buat perempuan di atas 30%-an kayak gini ya, dan lingkar perut teman-teman, termasuk lemak visceralnya tinggi, ditandai dari lingkar perutnya di atas 90 cm, kalau buat laki-laki, atau kalau buat perempuan di atas 80 cm, ya, berdasarkan Kemenkes ini, bisa jadi kita punya keadaan yang namanya insulin resistance atau resistensi insulin. Artinya apa, Bang? Artinya insulin kita tuh udah kebanyakan di badan kita. Selnya udah nggak bisa nerima insulin lagi. Ditandai dari mana? Ditandai dari lingkar perut yang udah ketinggian. Berdasarkan Kemenkes juga dan berdasarkan standar internasional kesehatan lainnya. Kalau misalnya kita lingkar perutnya di atas 90 cm, itu bakalan meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung dan penyakit metabolik lain. Jadi dengan kita memperbaiki nih akar masalahnya ya, insulin resistance ini, kita bakalan bisa jadi lebih sehat. Dan bonusnya turunnya juga lebih cepat kadar lemaknya, termasuk berat badannya. Karena gue udah paham juga ya, udah nanganin ribuan klien. Kalau misalnya kita nggak turun-turun, itu biasanya mereka masalahnya di mana? Padahal mereka udah kurangin porsi makan, udah rutin jalan kaki juga, bahkan sampai nahan lapar ya, sampai skip makan malam. Gue nggak makan malam nih, tapi malah nggak turun-turun atau turunnya dikit banget. Terus lemak perutnya juga lingkarannya nggak nurun-nurun juga. Nah kalau teman-teman ngalamin hal yang sama, berarti video ini cocok banget buat teman-teman. Bukan karena kita dietnya kurang ekstrim, kalori defisitnya kurang ekstrim, bukan juga. Tapi ada hormon yang kita lupain, yaitu hormon insulin. Nah gue kasih dua contohnya di awal dulu. Klien gue yang umurnya 68 tahun. Sebelumnya beliau prediabetes, insulinnya juga tinggi, lingkar perutnya tinggi juga. Nah serangan jantung sebelumnya 2 kali. Tapi setelah gue coaching itu berhasil turun 14 kg. Dan lingkar perutnya turun 28 cm. Sekarang hasil labnya, trigliserida yang tinggi sekarang mulai jadi 2 digit. HDL-nya pun naik. HbA1c yang awalnya prediabetes sekarang jadi normal. Oke? Dan satu lagi, klien gue dari Australia umurnya 30-an. Selama 4 bulanan aja, itu turun sebanyak 19 kg, hampir 20 kg. Dan lingkar perutnya dari 100 cm, itu langsung mengecil jadi 75 cm. Dan otot perutnya mulai muncul tuh. Setelah kita evaluasi ya, apa aja sih yang mereka makan, dan kita mulai ubah makanannya apa, apakah menaikkan insulin, pola makannya gimana, apakah menaikkan insulin itu sering, dan lifestyle lainnya yang kita bakalan bahas semuanya di video ini. Ada banyak lagi klien gue yang lain ya, dari Amerika juga, selama 4 bulanan turun 15 kilo dan lingkar perutnya 23 cm. Teman-teman bisa lihat testimoni di layar ya. Itu semua lengkap dari tanggalnya, dari berat badannya, itu nggak ada yang bisa diedit, itu semuanya real, dan perut buncitnya langsung rata. Ataupun buat yang perempuan, dalam sebulan ya turun sebanyak 5 kg dan lingkar perutnya 19 cm. Ada yang sebulan, walaupun dia umurnya 50-an, turun 8 kg dan lingkar perutnya 14 cm. Teman-teman lihat testimoninya ya, itu semua bajunya jadi longgar, udah ganti size, ganti ukuran. Apalagi kalau kita lakuinnya 3 bulan tuh, bisa turunnya 17 kg dan lingkar perutnya 18 cm. Dan ini berulang, karena cara ini benar-benar works, efektif, dan juga manjur ya. Banyak lagi testimoni lain ya, turun 10 kilo dalam waktu sebulan, dan ini berulang juga. Lingkar perutnya turun 13 cm. Nah, kita langsung bahas gimana trik insulin ini. Nah, tapi sebelum kita bahas ke triknya, gue mau kasih background dulu nih. Kenapa kalori itu bukan segalanya. Yang penting kita kalori defisit itu bukan segalanya. Ada nih hormon insulin ini. Gue mau kasih tahu dulu backgroundnya apa artinya insulin yang kita bahas ini. Jadi simpelnya insulin itu adalah hormon penyimpan. Tugas utamanya untuk ngambilin gula darah ya, masukin ke dalam sel kita supaya gula darah kita nggak tinggi. Makanya biasa kalau kita makan makanan naikin gulanya tinggi, itu insulinnya bakalan naik tinggi banget. Nah kalau misalnya keadaan kita udah insulin resistant, kayak seperti di awal ya, lingkar perutnya tinggi, obesitas, kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang menaikkan gula yang tinggi, itu insulinnya bakalan tetap tinggi banget. Susah banget kita bisa nurunin kadar lemak. Karena tubuh kita ini di keadaan mode menyimpan lemak tuh. Nah sebaliknya kalau kita misalnya insulinnya rendah, kita bakalan mengeluarkan energi, kita bakalan mengeluarkan lemak itu sebagai energi dan masuk ke mode pembakaran lemak. Nah lu tahu dari mana, Bang? Nah ini pun juga dibahas oleh pakar metabolisme ya, Dr. Ben Bikman. Di video ini beliau bilang, jadi dia ngadain eksperimen nih, jadi sel lemak ditaruh di dalam lab, terus dikasih kalori sebanyak mungkin. Apa yang terjadi? Nggak ada perubahan. Tapi begitu disuntikan hormon insulin tuh sel lemaknya langsung berubah tuh, jadi semakin besar dalam waktu 6 jam. Oke, kalau teman-teman mau tahu videonya di video ini ya. Jadi penting kita mengontrol insulin kita itu supaya nggak tinggi tuh setiap jamnya. Contohnya nih pagi-pagi kita udah makan pisang goreng sama kopi manis, itu naikin gulanya tinggi banget. Kalorinya juga tinggi dari minyak yang nggak sehat. Karena nggak ada nutrisinya, kita lapar lagi. Di kantor kita makannya nasi kotak sama buah-buahan manis. Proteinnya dikit banget, naik lagi gulanya. Abis dari kantor ngantuk karena gulanya ketinggian.
pas diturunin sama hormon insulin, kita jadi ngantuk. Kita malah jadi pengen tidur, wah pokoknya nggak fokus kerjanya. Pulang dari kantor, makan sama anak-anak sama keluarga, nasi goreng. Makanya kita bentukannya kadar lemaknya tinggi. Kayak gini ya, 30-40% ke atas. Kita mau kondisiin insulinnya itu rendah terus, supaya kita mulai rilis terus tuh lemaknya sebagai energi, lemak di tubuh kita. Apalagi malamnya, ditambah lagi kita kurang tidur, itu hormon stresnya bakalan naik juga. Hormon insulin kita juga bakalan berantakan besokannya. Jadi gampang pengen yang manis. Nah solusinya gimana? Gue udah rangkum jadi 6 langkah, dan ini gue rangkum berdasarkan pengalaman-pengalaman gue, klien-klien gue, dan studi terbaru 2026, teman-teman bisa lihat di layar. Yang paling pertama adalah kita wajib untuk melakukan puasa. Puasanya berapa jam? Berdasarkan studi di layar, teman-teman bisa lihat, kita mau puasanya 18 jam dan 6 jam kita makan. Contoh misalnya dari jam 12 kita makan ya, sampai terakhir makan itu 6 jam setelahnya. Itu bakalan langsung memperbaiki fungsi sel beta pankreas ya. Jadi pankreas yang memproduksi insulin itu bakalan terperbaiki. Oke, jadi sel beta pankreas itu bakalan memproduksi insulin tuh. Di studi ini, dia nemuin ketika 52 minggu dia puasa, itu berhasil mengurangi resistensi insulin ya. Jadi kalau cek lab itu menurun tuh fasting insulinnya. Jadi kita mau terapin langkah yang pertama ini. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat nih, langsung puasa gitu ya, nggak apa-apa. Kita puasanya kecil-kecil aja. Kita misal tunda aja dulu sarapannya. Yang awalnya dari jam 9 udah sarapan, kita tunda jadi jam 10 makannya. Oke? Misalnya yang awalnya kita makannya jam 9 terakhir malam ya. Kita mau jam 8 atau jam 7. Oke? Kita mulai perlahan-lahan persempit jam makan kita. Itu yang pertama. Dan banyak lagi studinya sebenarnya tentang puasa ini dan kaitannya dengan insulin. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi pagi-pagi kita minum dulu air putih atau air sama lemon ditambah juga sama garam untuk elektrolit supaya kita nggak lemes. Karena kan kita biasa habis tidur, bangun tidur kita pipis dulu ya, itu cairannya bakalan turun semua. Kita bisa minum air elektrolit itu. Nah langkah yang kedua, kita mau ganti sarapan kita dengan makanan yang tidak menaikkan insulin secara drastis, yaitu adalah makanan double karbo. Contohnya apa? Pisang goreng. Pisangnya itu karbohidratnya tinggi, terus ditambah tepung. Tepungnya itu naikin gulanya tinggi karena dioksidasi, dipanasin dulu, diolah dulu. Itu bakal naikin banget gula kita. Lontong sayur misalnya. Lontongnya banyak. Terus makan kerupuk pagi-pagi. Siapa yang makan pagi? Siapa makan? Atau makan bubur pagi-pagi, ditambah kerupuk. Ya itu gulanya bakalan naik tinggi. Mie instan apalagi. Jangan. Jadi kita mau hindari dulu ya makanan-makanan tadi yang naikin gula sementara. Ini bukan berarti kita selamanya, enggak. Ini sementara ya. Sampai kita sehat dulu. Terus juga kopi manis. Kita mau ganti dengan kopi yang nggak manis. Kalau mau manis bisa pakai stevia. Jadi langkah kedua kita mau ganti sarapan kita, jangan langsung naikin gula. Nah langkah yang ketiga, kita mau sarapan kita ganti dengan makanan yang berprotein tinggi. Apa alasan biologinya? Yang pertama, protein itu tidak menaikkan insulin setinggi karbohidrat dan makanan yang naikin gula lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, protein itu bakal meningkatkan metabolisme kita melalui thermogenic effect of food atau thermogenic effect dari makanan. Artinya 1000 kalori protein itu kalau masuk ke badan kita, 30%-nya bakalan kita pakai sebagai energi. Energinya untuk mencerna protein tadi ya, untuk jadi rambut, kulit, kuku, tulang, otot. Bedanya kalau misalnya 1000 kalori karbohidrat ataupun 1000 kalori lemak. Itu bakalan bikin kita kenyang lebih lama sehingga kita puasanya kuat. Keesokan harinya kita bisa puasa lebih lama lagi karena kita sarapannya itu proteinnya langsung tinggi. Nah, langkah yang keempat ini masih makanan. Kita mau makanan-makanan selanjutnya pada saat buka puasa itu semuanya harus ada proteinnya dan proteinnya tinggi. Minimal 50-100 gram protein dan sisa energinya dari karbohidrat dan lemak kita mau batasin. Lemaknya 20%, karbohidratnya misalnya lebih rendah lagi 10% atau misalnya mendekati 0 ya. Supaya nanti kenaikan gulanya nggak terlalu tinggi. Nah langkah yang kelima, kita mau ngelakuin jalan kaki. Karena jalan kaki juga terbukti ya berdasarkan studi akan meningkatkan sensitivitas insulin kita. Seberapa sensitif insulin kita dalam masukin lemak atau ngeluarin lemak sebagai energi. Berapa banyak jalannya? Kita mau jalan 8.000 sampai 10.000 atau bahkan 20.000 langkah tiap hari. Nah ini langkah yang terakhir yaitu adalah kita wajib untuk tidur yang cukup minimal 7-8 jam karena kalau kurang tidurnya seperti yang di awal kortisol kita naik, hormon insulinnya berantakan ya. Jadi nggak sensitif lagi insulinnya. Sensitif tapi kurang optimal dibandingin kita tidurnya 7-8 jam. Oke? Nah, bonus tipsnya ini adalah kalau teman-teman mau sekaligus untuk ngecilin lingkar perut dan juga turun berat badan. Bonus yang pertama, kita mau nge-track berat badan kita sama lingkar perut yang utama. Jadi kita mau minggu pertama kita track dulu lingkar perut kita ya di pagi hari. Nanti kita lakuin langkah-langkah tadi, kita track lagi minggu depan. Biasanya akan ada penurunan 3-5 cm dan kalau misalnya obesitas 3-5 kg. Yang kedua, kaitannya sama puasa. Pada saat jam buka puasa, kita mau makannya 2-3 kali aja. Jadi nggak ada snacking sama sekali. Oke, jadi insulinnya tuh hanya naik 2-3 kali aja di setiap harinya di tubuh kita ya. Dan itu bakalan semakin cepat lagi untuk menghabisi lemak visceral, memperbaiki sensitivitas insulin kita yang awalnya buncit, sekarang udah jadi rata perutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih
butuh mentoring langsung dari gue coaching langsung secara privat, dan kita bakalan evaluasi bareng-bareng. Kalau misalnya sendiri, kan kita harus trial dan error dulu, ngulang-ngulang lagi, bingung. Tapi kalau misalnya ada coach, itu bakalan lebih gampang dan hasilnya bisa lebih terjamin dan jadi lebih konsisten karena kita jadi semangat, ada yang nemenin juga. Gue bakal bikinin menu makanannya, mau makan di rumah ataupun di luar, setiap hari makan apa aja, termasuk latihannya juga ya, untuk mencapai penurunan berat badan dan lingkar perut kita, penurunan mingguan ataupun bulanan. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor di layar ya, Simba Nadia, ataupun langsung di link pendaftaran, di formulir pendaftaran, di link di bio profil akun gue, ataupun di link di kolom komen.